Mungkin Anda pernah mendengar istilah blind spot. Apa itu? Untuk memahaminya lebih mudah kalau kita mencoba membayangkan kita sedang menyetir mobil atau sedang naik kendaraan. Anda memiliki area di mana Anda tidak melihatnya, dan itu pada bagian belakang Anda. Nah, itu sebabnya kendaraan kita dilengkapi dengan namanya kaca spion, supaya kita diberitahu, oh ada orang di belakang kita, oh ada kendaraan di belakang kita, dan kita harus lebih hati-hati. Tidak hanya main ke kiri dan main ke kanan saja, dan itu bisa menyebabkan terjadi tabrakan. Dalam kehidupan kita secara personal, kita memiliki blind spot seperti ini. Sesuatu yang hidup dalam diri kita, dalam perasaan kita, tetapi secara kognitif, secara logika, kita kemudian bisa mencoba untuk membuatnya menjadi bias, menjadi lebih positif dibandingkan orang yang melihat pada diri kita. Contoh misalnya, Anda seorang yang memiliki bad temperament, pemarah luar biasa. Anda merasa biasa-biasa saja. Anda mungkin mengatakan, memang saya sedikit pemarah, dan ya kalau saya sudah marah sudah selesai. Tetapi Anda lupa Anda begitu memiliki bad temperament, dan ketika Anda marah, Anda melukai hati orang, Anda mengiris-ngiris seperti dengan silet, Anda menghancurkan harga diri orang lain. Anda merasa itu selesai, orang tersebut tidak selesai. Dia hidup dengan penuh luka. Atau orang yang begitu otoriter mengatakan, ya saya tidak suka diatur oleh orang lain, dan karena itu saya juga susah bekerja pada orang lain. Tapi orang ini tanpa menyadari apa yang terjadi dalam dirinya, dia menganggap itu semua normal-normal saja. Dia merasa harga dirinya oke kalau dia tidak diatur oleh orang lain. Tetapi di balik itu semua, sifatnya menunjukkan bahwa dia orang yang keras kepala, susah diatur, sangat egois. Kalau kita mencoba kemudian belajar bagaimana bisa bertumbuh di dalam kondisi seperti ini, yang paling penting adalah keterbukaan kita untuk menerima masukan dari orang lain. Dalam blind spot area ini, kita hanya bisa melihat lebih baik kalau kita mendapatkan informasi, dan itu kalau dalam kendaraan tadi kita melihat lewat kaca spion. Dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menilai diri kita dan melihat diri kita, memberikan masukan pada diri kita untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Dan ini semua membutuhkan kerendahan hati. Kisah Nabi Yunus pada hari ini menunjukkan bahwa dia seorang nabi yang juga memiliki blind spot dalam dirinya. Dia sebenarnya tahu bahwa Allah itu penuh belas kasih, dia sangat menyayangi umatnya, dia tidak ingin membinasakan umatnya. Tetapi ketika hal itu terjadi pada orang-orang di Niniwe yang tidak dibinasakan oleh Allah, diampuni oleh Allah, dia marah. Dan kemudian ketika dia tidur di bawah pohon jarak, dan kemudian ada ulat yang juga kemudian menggereknya hingga mati, Yunus lebih marah dan mengatakan, aku ingin mati saja. Dan ketika Tuhan bertanya, apakah layak engkau marah karena aku begitu menyayangi manusia dan tidak membinasakan mereka, dan engkau marah karena pohon jarak ini, pantaskah itu? Engkau marah untuk sesuatu yang tidak kau tanam, yang tidak kau pelihara, sementara umat manusia ini adalah ciptaan saya. Dan apa jawaban Nabi Yunus? Ya, selayaknya aku marah sampai mati. Lihat seorang Nabi Yunus, dia punya blind spot, egoismenya yang tingkat dewa ini. Maka mari kita juga menyadari, semoga kita tidak seperti Nabi Yunus, walaupun sudah mendapatkan masukan, sudah mendapatkan teguran dari Tuhan, kita menolak untuk mengubah cara kita berpikir. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus membuka diri untuk banyak hal yang dapat membantu kita mengalami transformasi diri. Mari belajar menjadi pribadi yang rendah hati dan menemukan blind spot dalam diri kita yang mungkin justru membuat kita tidak bahagia dan tidak dapat membangun relasi yang baik dengan orang lain dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi dalam hidup ini. Tuhan, ajari kami untuk membuka diri untuk segala kelemahan dan kerapuhan kami. Ajari kami untuk menerima kelemahan dan kerapuhan tersebut sebagai bagian hidup kami. Dan bantu kami untuk bertumbuh agar kelemahan dan kerapuhan ini tidak membuat kami menjadi pribadi yang negatif. Sebaliknya kami belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi,
bertumbuh menjadi lebih positif dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.